Kalau kita bebas berpikir, berarti kita harus memerdekakan diri kita dulu. Kita sudah ada gazebo, 2 kecil-kecil di depan itu. Itu seharusnya bisa untuk ruang debat. Nah, berarti kemerdekaan berpikir itu bisa kita dapatkan dari diskusi atau berdebat dengan orang-orang sekitar ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sponsavers, selamat datang di Spotlight Talk, ruang inspiratif untuk ngobrol bareng orang-orang hebat di SMA Negeri 1 Sijuju. Bersama aku, Nadine Mutiafa Febi, yang akan nemenin podcast hari ini. Nah, Sponsavers, hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat sekali, yaitu salah satu guru SMA Negeri 1 Sijunjung yang mengajar mata pelajaran muatan lokal. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai podcast pada hari ini, bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, baik, Nadil. Yaitu Bapak akan memperkenalkan diri, yaitu Bapak nama Henry Edison, mengajar muatan lokal ke Minangkabuan di SMA 1. Di samping itu, Bapak kegiatan di luar adalah sebagai sekretaris Kerapatan Adat Nagari Sijunjung yang berbicara tentang adat Salingkan Nagari dan adat Sabatan Panjang di budaya kita. Inilah kegiatan Bapak sehari-hari di samping sebagai nenek mama di Nagari Sijunjung. Mungkin itu yang bisa nanti kalau ada yang edit tadi. Oh, berarti selain menjadi guru, apa juga menjadi sekretaris di Kerabatan Adat Adat Nagari Sijunjung ya, Pak? Iya. Jadi, Sponsavers, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2025 pada hari Minggu. Menurut Bapak, benar-benar sudah merdeka belum Pak rasanya kita? Kalau kita berbicara tentang merdeka ini hanya 2 pengertian kita. Pertama, kita secara penjajahan fisik kita sudah merdeka. Karena bangsa hari ini kita tidak ada lagi dijajah oleh bangsa lain. Tapi hari ini kita masih belum merdeka secara pikiran. Belum jauh kita. Nah, kenapa kita merdeka ini katanya kita bebas. Bebas ini berarti termasuk kita bebas berpendapat. Oke, bebas berarti berpikir, merdeka berpikir itu masuk ke bebas pendapat ya, Pak? Iya. Kalau berbicara tentang merdeka berpikir ini, Pak, apa yang ada di benak Bapak? Nah, kalau kita bebas berpikir, berarti kita harus memerdekakan diri kita dulu. Kita merdekakan diri kita. Artinya apa? Baru kita bisa berpikir dengan pikiran kita harus merdeka. Kalau belum kita pikiran kita merdeka, kita akan terkontaminasi dengan pikiran orang lain. Nah, apa selama ini yang membelenggu kita dalam sebuah pikiran kita? Yang pertama itu adalah sebuah ketakutan. Nah, ketakutan inilah yang harus kita merdekakan diri kita. Takut kita akan diintimidasi oleh orang. Takut dengan pendapat ini nanti kita dipanggil. Takut dengan ini. Tidak boleh kita takut. Kalau kita merdeka. Yang kedua, kita harus jangan tunduk kita kepada ketentuan yang berlaku. Karena ketentuan ini mengekang kita untuk bisa kita berbicara. Nah, kenapa ketentuan ini? Yang berhak bicara ini lah orang ini. Sekarang ini kan banyak diputar balik kan fakta tentang cara kita berpendapat. Banyak ketentuan. Kemudian jauhkan diri kita dari pengaruh luar. Nah, pengaruh luar itu siapa? Sekarang ini kan ada orang yang sifatnya orang luar. Kalau Anda bicara ini, Anda nanti itu masih ada telepon gelap, ada apalah. Banyak persoalan ini kalau kita urai dengan hal sekarang. Kemudian yaitu lingkungan. Nah, kita harus lepaskan dari belenggu lingkungan. Karena budaya kita ada sana tuh. Kita ikut lah, kita gini aja lah. Jangan. Kita. Berarti sepahit apapun katakanlah itu. Walaupun hanya satu ayat. Itu kan agama kita yang menyuruh kita untuk bisa berbicara. Mau rapat habis lagi. Jangan itu benar. Itu agama kita. Oke, di situ yang menghambat kita untuk mengeluarkan pendapat seperti apa? Iya, itu yang membelenggu kita. Rasa takut, pengaruh, ketangan. Secara solusinya untuk menghilangkan rasa tersebut nih, Nada. Nah, bagaimana caranya kita mulai menghilangkan itu? Pertama, kita harus menyadari diri kita. Sadar kita, ini tanggung jawab siapa? Bapak hanya satu.
kita nggak perlu jadi orang bagus kayak gitu. Tapi kita harus jadi orang berguna karena itulah tuntutan agama kita. Jadi orang berguna. Nah, bagaimana jadi orang berguna kita? Inilah yang harus kita sampaikan. Dalam adat Minang juga disebutkan kata tolong. Ada tolong duduk, tolong tagak, tolong bicara, tolong dipiti rancapan. Kalau kita dipiti. Nah, contohnya aja kita bisa cara buat. Selama ini kan banyak orang yang terabaikan di luar. Contohnya orang gila. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa orang gila? Nah, sebetulnya ini harus ada yang mengatasnamakan atau ada lembaga atau ada kelompok. Nah, biasanya ini Bapak membuat dalam bentuk forum warga. Forum warga ini apa? Dan nanti siapa yang misal Pak Camat dipanggil Pak Camat. Di sana ada Pak Kapolsek, panggil Pak Kapolsek, ada Pak Wali, ada tokoh masyarakat dipanggil. Tanggung jawab satu. Kalau ada kesulitan bisa dibicarakan selesai. Besok pagi bisa orang kaya ini berangkat. Misalnya mana harus diberangkatkan kadet, siapa biayanya? Saya di sana. Di puskesmas ada misalnya mobil ambulannya. Ada ini Pak Camat punya kebijaksanaan, Pak Kapolsek punya kepasan. Kalau itu kan kita nanti jadi apa? Kenapa kok dipasung orang ini? Melanggar HAM pula kita. Inilah cara-cara kita bagaimana mengatasi untuk cara kita berpikir. Tidak harus orang ini sebetulnya tersinggung, rasa sakit hati. Karena kita melihat dari sisi lain ini, jangan kita sampai memaki-maki orang. Tapi mukakanlah seperti itu. Itu. Berarti dari diri sendiri juga bisa Pak, di orang lain dari lingkungan itu juga. Berarti merdeka berpikir itu masuk ke bebas pendapat ya Pak? Iya. Kalau berbicara tentang merdeka berpikir ini Pak, Iya. apa yang ada di benak Bapak? Nah, kalau kita bebas berpikir, berarti kita harus memerdekakan diri kita dulu. Kita merdekakan diri kita. Artinya apa? Baru kita bisa berpikir dengan pikiran kita harus merdeka. Kalau belum kita pikiran kita merdeka, kita akan terkontaminasi dengan pikiran orang lain. Apa selama ini yang membelenggu kita dalam sebuah pikiran kita? Yang pertama kita adalah sebuah ketakutan. Nah, ketakutan inilah yang harus kita merdekakan diri kita. Takut kita akan diintimidasi oleh orang. Takut dengan pendapat ini nanti kita dipanggil. Takut dengan ini. Tidak boleh kita takut. Kalau kita merdeka. Yang kedua, kita harus jangan tunduk kita kepada ketentuan yang berlaku. Karena ketentuan ini mengikat kita untuk bisa kita berbicara. Nah, kenapa ketentuan ini? Yang berhak bicara ini loh orang. Sekarang ini kan banyak diputar balikan fakta tentang cara kita berpendapat. Banyak ketentuan. Kemudian jauhkan diri kita dari pengaruh luar. Nah, pengaruh luar itu siapa? Sekarang ini kan ada orang yang sifatnya orang luar. Kalau Anda bicara ini, Anda nanti ada telepon gelap, ada apalah. Banyak persoalan ini kalau kita urai dengan hal sekarang. Kemudian yaitu lingkungan. Nah, kita harus lepaskan dari belenggu lingkungan. Karena budaya kita ada sana tuh. Kita ikut istilah, kita gini aja lah. Jangan. Gitu. Berarti sepahit apapun katakanlah itu. Walaupun hanya satu ayat. Itu kan agama kita yang menyuruh kita untuk bisa berbicara. Mau rapat habis lagi. Jangan itu benar. Keluarkan membak kita. Oke, itu yang menghambat kita untuk mengeluarkan pendapat seperti apa? Iya, itu yang membelenggu kita. Rasa takut, lalu kebangan. Secara solusinya untuk menghilangkan rasa tersebut dari Bapak. Nah, bagaimana caranya kita mulai menghilangkan itu? Pertama, kita harus menyadari diri kita. Sadar kita. Kini tanggung jawab siapa? Bapak hanya satu. Kita tidak perlu jadi orang bagus. Tapi kita harus jadi orang berguna. Karena itulah tuntutan agama kita. Jadi orang berguna. Nah, bagaimana jadi orang berguna kita? Inilah yang harus kita sampaikan. Dalam adat Minang juga disebutkan kata tolong. Ada tolong duduk, tolong tagak, tolong bicara, tolong dipiti rancapan. Kalau kita dipiti. Nah, contohnya aja kita bisa cara bersih. Selama ini kan banyak orang yang terabaikan di luar. Contohnya orang gila. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa orang gila? Nah, sebetulnya ini harus ada yang
mengatasnamakan atau ada lembaga atau ada kelompok. Nah, biasanya ini Bapak membuat dalam bentuk forum warga. Forum warga ini apa? Dan nanti siapa yang misalnya Pak Camat dipanggil Pak Camat, di sana ada Pak Kapolsek panggil Pak Kapolsek, ada Pak Wali, ada tokoh masyarakat dipanggil. Tanggung jawab satu. Kalau ada kesulitan bisa dibicarakan selesai besok pagi bisa orang kaya ini berangkat. Misalnya mana harus diberangkatkan kadut, siapa biayanya? Entah di sana. Ambil puskesmas ada misalnya mobil ambulannya, ada ini Pak Camat punya kebijaksanaan, Pak Kapolsek punya kepasan. Kalau itu kan kita nanti jadi apa? Kenapa kok dipasung orang ini melanggar HAM pula kita? Inilah cara-cara kita bagaimana mengatasi untuk cara kita berpikir. Nah, harus orang ini sebetulnya tersinggung, rasa sakit hati. Karena kita melihat dari sisi lain ini, jangan kita sampai memaki-maki orang, muka kalah seperti itu. Itu mungkin. Berarti dari diri sendiri juga bisa tadi, Iya. dari orang lain, dari lingkungan itu juga Iya. bisa. Oke. Kemerdekaan berpikir ini harus dimulai dari kesadaran kita sendiri ya, Pak? Iya, kita mulai dari kesadaran diri. Bagaimana kita menyadarkan diri kita. Berarti bagaimana kita menyadari diri kita, berarti kerap kalilah kita minta banyak masukan dari orang. Kita dengar. Kalau kita akan merubah, harus kita dengar orang bicara. Tidak perlu kita jawab, kita dengar dulu. Kita dengar orang. Berarti baru kita kemudian kita ikutkan, pedulikah kita? Tapi sama dengan orang gila, pedulikah kita dengan lingkungan yang baik? Pedulikah kita? Nah, untuk itulah kita coba dengan sebuah perubahan. Dengan apa kita perubahan? Kita kembali dalam konsep literasi di sana. Harus setelah kita pahami apa yang kesalahan ini selama ini, itulah ya kita inovasi. Baru kita bisa memiliki produktivitas kita. Produktivitas kita berpendapat, berpikir, oh inilah persoalan ini sebenarnya. Nah, nanti orang kita bukan memuja orang, tapi meluruskan ini. Ayo kita bersama. Kalau adat Minang itu disebutkan, ayo sama-sama. Jangan orang sesekali diperintah. Karena orang Minang ini tidak mau dia diperintah. Ayo diajak, ayo kita ikut bersama. Ayo kita rapat, ayo kita pikir bagaimana jalan keluar. Mungkin itu. Oke. Berarti kita emang harus ngajak orang ya, Pak? Iya. Karena kita tidak bisa kita sendiri. Harus kita ajak. Kalau orang diperintah, karena apalagi di tingkat bawah. Orang ini tidak digaji, berbeda dengan sistem pegawai. Kalau pegawai itu di bawah kita perintah kerjakan bisa. Tapi kalau kita di luar tidak bisa kita memerintah orang. Harus kita ajak. Ayo kita bersama. Bila itu kita dengar dia berpendapat, walaupun tidak kita akan terima. Tapi dengar dia. Orang Minang ini akan sakit hatinya kalau dia ditolak mentah-mentah. Oh, itu bagus, kau tidak rancak. Tidak bisa seperti. Dengar dia dulu. Baru kita. Kalau dengar orang itu sudah senang hatinya. Itu aja dulu. Itu udah bisa kita melakukan sebuah perubahan merdeka cara kita berpikir. Tapi beberapa orang mungkin ada yang menganggap bahwa ajakan orang lain itu nggak bagus gitu, Pak. Itu gimana cara untuk ngajaknya biar dia itu lebih mau untuk ikuti dakwah? Nah, ajakan ini kita gimana? Karena ajakan ini ada. Kalau Bapak ada standarnya sebetulnya ajakan. Kalau orang ini sejauh mana dia mengerti, paham apa yang akan kita ajak. Kita sebagai seorang agen pembaharuan di tengah masa ini, agen pembaharuan di tengah masa yang akan kita rubah. Apa yang harus kita lakukan? Karena manusia ini sama ibarat kita air satu gelas. Nah, air kita bersyukur. Ada yang air itu penuh total. Ada yang setengah, ada yang sedikit. Saat kita bawa ke paru, inilah yang berbeda pendapat tadi. Bagaimana cara menyamakan supaya goal ide kita ini, supaya bisa diterima orang. Mana rasanya Mika? Terangkan sejelas-jelasnya kita temui orang itu dulu. Jangan dibawa langsung dalam rapat. Kita temui orang ini. Nah, mana rasanya nggak suka? Karena orang ini, apalagi di tubuh nenek mama. Kalau ingin merubah atau memasukkan saran di tubuh nenek mama. Bangun dong, oh bapak salah. Jangan sekali. Karena selama nenek mama ini diangkat jadi nenek mama, belum pernah orang mengatakan bapak salah. Belum pernah orang berani mengatakan salah. Tapi bagaimana merubah yang itu tuh sana satu. Beri dia pengertian terlebih dahulu. Jangan dihantam. Kalau ada rapat jangan sekali dihantam dalam rapat. Diajak dia di sana. Nah, kenapa kita bercerita? Contoh kita akan bercerita membangun misalnya
panti jompo. Ini panti jompo. Karena selama ini panti jompo ini banyak ini. Seorang dulu dibangun panti jompo. Bagaimana kalau dibangun panti jompo? Gimana pendapat Mama? Dia punya pendapat. Kalau dia punya pendapat, nah, kalau kita ingin membangun itu atau sekolah, sekarang ini kan banyak orang ribut juga. Di mana lahan susahnya? Kita bercerita tentang konsep dulu. Kita konsep ya. Konsep sekolah ini seperti apa? Contoh sekarang ini kan banyak orang mendenggungkan sekolah merdeka akan dibangun. Nah, sekolah muda. Di mana tempatnya? Nah, kalau berbicara tempat, letakkan sesuatu itu pada tempat dan serahkan pada itu orang ahlinya. Nah, gimana cara menempatkannya pada sebuah orang ahli dalam menentukan lahan? Kita akan, misal kita bidik misalnya di sini, di Tanah Belantung, atau kita akan bangun misalnya di Muaro. Di Muaro ini siapa yang punya ini? Kita layangnya pandang jauh. Kita tukik menang dake, di mana rasanya? Nah, kalau di sana rasanya enggan orang ini suruh dia cerita. Kita akan bangun sekolah merdeka seperti ini, kita beri sosialisasi dia seluruhnya. Dah, kita beri itu. Menurut Bapak mana bagus? Atau akan diserahkan tempat kabupaten lain atau kota lain atau di tempat kita? Pasti dia berpikir tempat kita. Nah, di sana ada. Nah, jangan kita langsung, ya oke. Tapi kalau gitu satu bukan harapan saya Pak Bapak. Mana? Ya Bapak maju ke Patanyon. Saya kasih waktu Bapak sesuai dengan janji ini Mama. Janji ini Mama ini apa? Pertama 3 hari. 7 hari. 2 kali 7. Itulah janji ini Mama. Harus dia siap untuk mencari. Kalau tidak dapat, dia pulangkan kembali. Itu. Terima kasih. Berarti dengarkan pendapat dia dulu ya Pak. Kalau seandainya dia mengutarakan pendapatnya Pak. Tapi mungkin kalau dalam menentukan hasil dari pendapat itu tuh didiskusikan sama-sama gitu Pak. Dia dulu jangan banyak-banyak diskusikan. Dia apa? Misalnya, kan tadi kita udah diskusi dia mulai. Satu caranya. Karena ada kata adat di sana itu, ikan saketuban, manusia sakebelang. Artinya siapa? Dengan siapa dia temannya? Atau pernah sama sekolah dia dulu? Atau sama main dia? Atau kawan sepermain atau sama mancing? Itu akan enak kita mengurusnya. Kan enak kita mengurus. Apa? Anda bilang. Kalau dia teman sama dia, enak aja ngomongnya. Nggak ada rasa sikat, ada malu-malu, nggak ada sensikat apa. Rahasia sebenarnya. Begitu cara kita menggunakan. Kalau sudah, baru kita kembali. Kalau oke katanya, baru kita sebagai kepanitia, sebagai kita ikuti. Memang tadi ya, dari kembali ke kata tadi, dah terus. Nah, tadi saya mengikuti ini lagi, apa yang dibicarakan tentang tanah tadi, bisa seperti itu. Itu konsepnya. Jadi kan kita bebas berpendapat nih Pak. Iya. Dalam kemerdekaan berpikir ini ada hambatannya nggak Pak? Pasti ada. Ada hambatan. Pertama tuh hambatannya muncul dalam diri kita. Apa dalam diri kita? Karena dalam diri kita tuh muncul, kita duluan merasa was-was dipikir. Nah, itulah bisa kita lihatkan, apakah kalau kita itu menghilangkannya, harus kita pertama tuh peduli lah. Kalau kita peduli, pasti ada kita keterkaitan, keingin tahuan, kita bebas. Pasti kalau ditanya orang, gimana menurut Anda? Kalau kita peduli, kita akan gampang saja bicara, berarti itu salah, berarti ini benar, berarti ini. Itu berarti dengan sendirinya masyarakat kita sudah terbantu untuk kita mengatasi masalahnya. Apa masalah? Karena masalah ini pasti ada. Ada. Selagi hidup kita pasti ada. Jadi untuk mengatasi menghambat kemerdekaan berpikir ini dengan peduli ya Pak. Ya, kita cuma peduli kita. Nah, sudah kita sadari. Sadar kita dulu kan dari kita peduli kita. Peduli kita itu bisa bentuk apa? Itulah kata yang kita apa yang bisa kita bahas. Berarti kita peduli di sana. Kita perlu di sana itu hadir di sana. Itu bukti bahwa kita hadir. Sama aja dengan orang meninggal. Kenapa kita rasa ada peduli kita hadir? Karena ada sahabat kita misalnya peduli. Kita hadir kalau ada dia misalnya kesakitan. Kita ada dia kemalangan. Kita lihat. Itu bukti kepedulian kita. Dia orang yang peduli itu termasuk orang yang pikirannya udah merdeka ya? Iya. Siapa orang menghalang? Karena itu pikiran dia. Nggak bisa orang. Tapi kalau ada yang menghalangi,
Oh, tidak bisa. Berarti contohnya dari kalau Anda berbicara itu datang, hadir, dan sebagainya itu terhalangi, berarti Anda belum berpikir. Nah, untuk itulah kita hari ini secepatnya merubah kita alur pikir kita, mindset kita. Contohnya merenovasi diri. Pertama, ini harus kita kuncinya itu adalah membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Nah, tanpa kita baca, kita tidak tahu seperti apa Salabi. Yang kedua, lebih banyak kita diskusi. Lebih banyak kita mendengar. Nah, kemudian kalau seharusnya di tingkat sekolah ini tiada hari tanpa debat. Baru bisa terganti. Kalau kita sudah merubah pola pikir, harus kita bertekad dulu baru mencari sebuah kebenaran. Kaitannya dalam adat yang babak dengung santu pesita apa gunanya? Kenapa? Bersilang kayu di tungku, di situ api mengkaide. Halau kita untuk berbeda pendapat. Selama ini kita kan tidak berbeda pendapat dianggap orang itu lawan. Berbeda ini dianggap itu musuh. Dianggap ini merongrong. Tidak. Kalau kita ada terbentur masalah dia ada berpendapat, menurut Anda ini coba Anda paparkan saya kurang ngerti. Itu biasa. Nah, apalagi sekarang ini kita berpendapat dengan sistem demokrasi. Nah, berbeda demokrasinya dengan demokrasi yang berjalan hari ini. Kalau demokrasi orang Minang begini. Demokrasi orang Minang itu artinya bagaimana? Orang Minang tidak pernah mengenal dalam demokrasinya politik. Siapa setuju ini, siapa setuju ini, nggak ada. Orang Minang itu demokrasinya adalah bule bisa dilayani, bisa digulingkan. Picak bisa dilayangkan. Artinya apa? Dalam kita bertindak untuk norma diri tadi. Nah, sehingga bisa kita untuk berpikir seperti silang kayu di tungku, di situ api mangkuk. Sehingga dia harus kita berdapat. Dengar pendapat, akan bisa kita. Sehingga kita bukan rancak dia orang rancak dia basam. Disitulah partisipasi keakhiran hijau. Gitu. Oke, Sansafers. Berarti cara kita merenovasi diri untuk dapat merdeka berpikir itu dengan cara membaca dan berdiskusi atau berdebat dengan orang-orang sekitar. Agar kita dapat memberi manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar juga. Ya. Tapi yang sangat penting, kalau kita berdebat ini satu, dengar pendapat, jangan pendapat kita aja didengar. Dengar pendapat orang. Kalau udah dengar pendapat orang, pasti kita apa ya sebenarnya. Nah, itu bisa kita tanpa kita berbuat seluruhnya itu yang kita bangun di tingkat dunia pendidikan itu yang kita bangun. Bagaimana seorang bisa melatih pikirannya ini? Karena dia apa? Kalau kita ditanya orang, kalau kita ada pertanyaan orang, berarti membawa kita untuk berpikir. Kalau tidak, misalnya Nadia tidak bertanya sama Bapak tidak akan berpikir tentang itu. Tapi kalau Nadia bertanya, kenapa begitu, Pak? Kenapa begini? Baru membawa Bapak berpikir. Nah, kita harus sukai tantangan tersebut untuk orang Muslim. Di debat itu penting banget Pak Turis. Sangat penting. Untuk menambah pengetahuan. Betul gitu nih. Sehingga kalau kita orang ini berpendapat, orang ini berpendapat, maka terjadilah yang terfokus. Nah, kalau dalam tadi kita memikirkan musyawarah kita itu berarti memang sudah plap aturan kita. Orang Minang tidak ada coatingnya tadi. Itu dasarnya. Karena orang kita tuh ada di sana tuh mufakat, musyawarah dengan mufakat. Berarti apa? Kalau yang tidak setuju mananya nggak setuju. Kalau yang jeleknya mana yang jelek, yang baiknya mana. Sehingga kita simpulkah? Baik. Yang jelek kita buang bersama. Sehingga tidak ada di akhir kita rapat, di akhir kita ambil keputusan, tidak ada manusia ini atau kelompok ini yang terkotak-kotak. Contohnya kita. Misal kita akan memilih ini. Kalau ini kebaikannya apa? Kalau ini kejelekannya apa? Bisakah ini disamakan? Nah, jadi satu dia. Sehingga orang ini bersatu. Tidak ada orang terkotak-kotak. Sehingga kalau ada binang itu tidak ada dia kotak. Oh ini setuju ini pro ini oposisi. Tidak ada. Nah, sehingga orang ini sebetulnya oposisi itu kalau menurut Bapak, ya, kalau orang kemerdekaan berpikir bisa. Berpendapat boleh. Nah, kenapa orang sekarang terkotak? Karena ada orang ini terkotak pikirannya siapa ada salur. Sama siapa? Kalau dia tersalurkan, tidak perlu ada. Karena kita ini
hanya masyarakat kecil, masyarakatnya apalagi di Minang ini gampang. Kenapa di sana dikatakan? Nah, di sana dikatakan ialah adat Minang, kemenakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke bana, bana badi diri. Situlah Tuhan. Benar tuh sebenarnya yang hakiki itu ada di mana? Di Tuhan. Itu. Berarti dalam bermusyawarah itu untuk pendapat, kita bisa berpikir secara bebas juga ya? Iya, seharusnya. Saya tidak suka. Contohnya ada misal pemilihan ini mama. Kalau Anda terpilih nih mama, tapi Anda nggak pernah tinggal di kampung, untuk apa Anda jadi ini? Tegaskan aja, pati gugur Anda. Anda memang nih mama, tapi Anda tidak pernah lihat orang meninggal di ini nadar. Untuk apa guna? Siapa yang Anda bantu? Atau gila ini untuk agogan aja bagi Anda? Nah, ini yang harus ditekankan. Sehingga di sana hak kita untuk menjawab. Hak kita untuk berpendapat. Saya tidak setuju karena Anda ini. Kalau Anda mau ini, tinggal ada tuh kotak lagi. Ada persamaan. Selama ini yang menganggap antara blok A, blok B, ke blok A. Siapa yang setuju ini, siapa yang setuju. Tapi ini tidak pernah cair. Siapa yang menyelesaikan kemudian? Tidak ada orang yang menyelesaikan. Sehingga sampai ini hidup nih terblok-blok saja terus. Di adat Minang itu tidak ada harusnya teragak blok-blok. Karena selama ini inilah yang dicampur adukan persoalan. Jadi mengerti dalam berpendapat itu kita juga harus berpikirnya secara bebas sih. Iya. Biar pendapat kita mungkin yang dari secara bebas itu bisa didengar oleh orang. Itu terima juga sih menurut. Iya. Tapi di era saat ini tuh banyak yang berpikirnya malah cara dia apa, Pak? Cara membedakanmu gimana tuh, Pak? Cara bebas atau diam? Kita kalau boleh kita berpendapat bebas, boleh kita bilang. Tapi kah kita ada hukumnya sana? Apa manfaatnya kalau kita sampai secara bebas? Kalau hanya itu untuk mempecah belah, kapan kita sampaikan? Harus ada koridornya. Kalau ini hanya untuk menfokuskan, sampaikan. Kalau ini untuk kebaikan, banyak kebaikan, walaupun kita sendiri akan menduduki, kita sampaikan. Kalau itu hanya akan banyak mudaratnya, orang yang akan dulu, tidak perlu. Itu tanggaplah sebagai referensi saja bagi itu. Nah, nanti kita uji kebenaran referensi. Apa ya benar, apa enggak. Ada literasinya yang mengatakan, ada pendapat ini yang mengatakan. Ya, seperti. Kalau berpikir liar itu gimana, Pak? Kasih liar itu kita nih, seolah dunia ini nggak ada, merdeka aja sudah ada yang ngatur. Ini ada aturannya. Contohnya, kita sampaikan, misalnya seorang mama menyampaikan gini, bro. Tapi orang sudah itu berkelahi. Tapi orang sudah itu bercerai. Kan besar itu mudaratnya. Tidak boleh untuk sampaikan. Tapi bagaimana memperbaiki ini? Nah, ini yang harus kita jalan. Jangan kita hanya bisa berpendapat saja. Kita harus bisa memberi solusi. Itulah kita tuh cara berpikir kita tuh. Kenapa selama ini orang ini terhalang cara berpikir? Karena tidak ada saluran. Kalau ada salurannya, oke. Sehingga hari ini Bapak mengharapkan kita sudah ada gazebo 2 kecil-kecil di depan itu. Itu seharusnya bisa untuk ruang debat. Ruang debat kita gunakan. Nah, jadi Smart Lovers, gazebo itu banyak sekali kegunaannya ya, Pak? Iya. Dan salah satunya itu bisa untuk berdiskusi atau mengutarakan pendapat. Nah, Pak, dalam membahas diskusi ini, Pak, tadi Bapak ada bahas kalau di dalam adat Minang tidak ada konsep voting dalam berdiskusi. Iya. Jadi bagaimana cara mengklasifikasikan pendapat kita sesuai konsep kemerdekaan berpikir ini, Pak, dalam adat Minangkabau? Nah, dalam adat Minangkabau, kita ini kan ada dalam hidupnya konteks itu, misalnya kita ambil ruang lingkup diskusi dalam bentuk nagari. Nah, ini misku. Dalam nagari itu kan ada kita persekusuku. Berini, apa yang harus kita putuskan sebenarnya? Kalau dalam konsep adat itu disebut. Nah, kita kriterianya seperti apa, harus kita konsisten dengan kriteria. Jangan kita rubah konsisten kita terhadap sebuah kriteria. Contohnya, kita ingin masuk ini, ingin ada orang ini lagi, kita ubah. Ini tidak benar. Nah, ini akan ribut orang nanti. Kemudian kita harus berani mengeluarkan pendapat seseorang, siapapun orangnya harus berani dikritik. Karena ini pendapat kita. Misalnya, apa kejelekan, apa keburukan. Beranikah kita dinilai orang? Kalau tidak berani dinilai orang, maka inilah yang menyebabkan kelompok. Kenapa terjadi perbedaan tadi dari awal? Bapak tadi bilang juga,
kenapa terjadi perbedaan antara kelompok A, kelompok B, kenapa dia ada dalam bentuk oposisi, setuju, posisi, ini terletak kotak. Itu. Kalau ini tidak disamakan, yang tidak setuju apa ini? Ini apa yang tidak setuju? Bisakah disamakan? Bisakah digeser? Sehingga kita jurang pemisah itu lah yang kita perkecil. Jangan dibawa ruang itu jadi ruang pemisah yang lebar, yang menganga. Hari inilah persoalan yang harus kita lakukan. Nah, kalau sudah bisa dikritik, kalau kita dikritik, kalau adat Minang ini, siapa yang tidak setuju ini bukan ada setuju. Tapi setuju ini dia dudukkan seseorang, contohnya misal siapa akan jadi Pak Wali. Contohnya jadi Pak Wali dia misalnya gitu. Kalau itu dituduh, dia ada kewenangan dari Nini Mama, seharusnya gampang gitu untuk tidak setuju. Tapi beranikah, bolehkah seperti itu? Contohnya boleh. Contohnya gimana? Yang harus kita lakukan dalam hal ini. Nah, karena kalau seperti itu yang akan kita lakukan, berarti kita harus bisa dulu seperti apa yang kita inginkan. Siapa yang di mananya kita yang tidak setuju dari hal tersebut. No. Kalau kita tidak setuju dari hal tersebut, itulah yang harus kita rubah. Nah, misal perangainya seperti ini. Tadi dia ingin jadi mama, tapi dia nggak pernah lihat orang. Dia dari mama, dia mau, tapi apa yang kewajibannya hanya sebagai bangkat saja, nggak ada gunanya. Nah, ini harus disamakan. Mana orang nggak suka, mana itu yang dipertemukan. Berarti Anda selama ini seleksi terlebih dahulu. Siapa yang seleksi? Nah, contohnya tadi Pak Wali tadi saya disebutkan. Kalau dia misalnya seorang Pak Wali akan kalau Anda jadi Pak Wali, apa yang harus Anda kerjakan? Saat Anda tidak ikut apa yang kami inginkan, itu apa Anda? Seharusnya itu ditarik. Apa yang ditarik? Berarti ditariklah dukungan sebenarnya. Berarti tidak dipercaya. Sampai sekarang ini, 60 tambah 1 wali negari yang ada di Kabupaten Sinunju ini, satu pun belum ada gelar yang diberikan datuk kepada Pak Wali. Seharusnya ada. Karena dia di sana kan duduk sama randa, tagak sama tinggi. Harus diberi gelar datuk juga dia. Nah, sampai hari ini, kok dulu ada? Waktu kita berwali awal, ada. Ya, kalau dia beri datuk. Saat dia seorang Demang, yang beri dia gelar datuk. Seorang dia Angkupalo, dulu Angkupalo namanya itu, diberi gelar datuk. Nah, coba ditanya, ada banyak Angkupalo itu bukan datuk, tapi dia diberi datuk. Siapa beri? Untuk gelar dia bisa. Karena selama ini, Pak Wali hanya level bawah, kalau dalam tatanan adat, sedangkan datuk itu di atas. Sehingga dia susah berbicara, sehingga dia pandang ke atas. Seharusnya dia harus merdeka berpikir itu, dia harus sejajar. Kalau kita sudah mandang ke atas, kalau kita berpikir sama orang lain, berarti kita kalah. Kalah kita berargumen, berarti kita sudah menganggap. Tapi bagaimana kita seharusnya kita berargumen merdeka ini, dianggap orang ini sejajar dengan kita semua. Harus sejajar, enak kita ngomong. Nah, itu namanya. Berarti kalau dalam kita ada bilang itu namanya tagak sama tinggi, duduk sama rata. Menurut diskusi ini, cara untuk mendapatkan hasil akhirnya itu dengan cara membicarakan lagi pendapat-pendapat orang itu, Pak. Dan dari situ baru dicari hasil. Iya, dikecil lagi. Ini kan misalnya ada calonnya 5. Bagaimana menggugurkan itu yang maksud tadi. Nah, sehingga apa? Kalau dia 5, bagaimana dia menjadikan 2, menjadikan 3? Bagaimana proses? Kita ada duduk, kan ada tim seleksi. Tim seleksi bukan kita saja. Nah, dia kan harus mana? Dengan pendapat dia. Apa bukan seleksi itu? Andai kata Anda terpilih, apa yang harus Anda lakukan? Dengarkan. Rekap. Saat dia nanti beranjak dari itu, ini kami tarik dukung iklan. Itu yang hari ini disebut namanya fakta integritas. Kalau dia dan ini mama itu apa? Itulah yang disebut namanya kesepakatan. Kesepakatan Anda dengan siapa? Antara mama dengan keponakan. Harus tahu. Nah, inilah yang selama ini yang tinggal ini yang coba diangkat oleh kembali dalam pelajaran ke Minangkabau itu yang diangkat kembali. Mendudukkan yang kurang-kurang duduk, mendudukkan pada konsep kembali. Kalau ibarat dia dengan rel, yang ada keluar dari rel, kita naikkan ke atas rel kembali. Sehingga adat Minang ini kembali berjalan sebagaimana yang harapan kita itu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu memang hendaknya tercapai. Syarak mengatur, adat memakai, alam tak kambang jadiku. Ini memang duduk hendaknya konsepnya ini. Kalau duduk ini kita mudah-mudahan bisa kita menghasilkan orang hebat kembali. Ini orang yang punya integritas, orang ini. Kenapa orang sekarang ini
Karena kita nih kalau berdebat kok kalah. Tapi orangnya sebetulnya orang Minang nih jago diplomasi. Jago sebetulnya. Kenapa tidak? Karena dia tidak terlatih berdebat. Nah, kenapa orang Minang ini melakukan? Karena inilah alhamdulillah dengan adanya program sekarang nih Bapak Wakil Gubernur Daouda Pasko. Nah, kenapa ada program silat kembali? Itu untuk membuatkan keberanian diri. Nah, kata itu diskusi beberapa tokoh adat itu katakan selagi orang Minang dilatih berdebat dan dilatih untuk bersilat, adat Minang ini tidak akan hilang. Tidak akan luntur. Nah, ini pernah di mahasiswa yang ada dulu di Azerbaijan, orang diskusi ini, inilah pengakuan orang luar negeri terhadap adat Minang. Begitu kuatnya. Tapi kalau nggak ada debat ini, ya gimana orang Minang bisa bicara? Lemah. Karena kuat orang Minang itu di sana. Bisa berbicara. Contohnya, Muhammad Nasir, dia tokoh biasa. Dari apa? Dari pendidikan hanya surau, dari Bapak itu kalau kita lihat. Nah, kok bisa dia sebagai tokoh pemersatu? Dari RIS bisa dijadikan kembali NKRI. Kok ada Victor? Hanya pakai sarung aja. Selesai. Orang sekarang sudah pakai celana panjang, pakai jas, pakai ini. Kok tidak selesai? Soal persatuan. Nah, terlihat pula. Nah, biasanya pakai sarung juga. Haji Agus Salim berbicara di PBB. Kok bisa? Bisa menguasai bahasa sekian banyak. Tak ada juru biasanya. Sendiri aja. Nah, inilah kelebihan tokoh-tokoh orang Minang. Mudah-mudahan ini dengan adanya pelajaran Uki Minangkabau ini kembali, mudah-mudahan ruh ini bisa terangkat kembali. Punya etika, punya apa, ini terangkat kembali. Itulah harapan. Dan bisa, silat ini hal yang penting. Kenapa? Untuk membela diri. Karena pasangannya silat itu sudah ada. Nah, musuh pantang dicari. Musuh pantang dilakak. Mundur selangkah kapi. Kan itu filosofi silat yang harus dipegang beliau orang Minang. Nah, kita udah cari lawan. Tapi batrobok musuh pantang hilaan. Mundur selangkah, itu matakan kita kawat kapi. Oke Pak, untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, bisa kasih pesan singkat nggak Pak ke semasa first yang sedang menonton tentang berpikir merdeka ini? Ya mungkin kalau soal pendapat terakhir kepada seluruhnya lah, ya harapan yang bisa mendengar, yang bisa menangkap atau yang sedang menonton lagi itu. Nah, apa kita nih? Syarat kita bisa berpikir tadi merdeka itu rubahlah cara kita berpikir. Hanya satu kata itu. Rubah cara kita berpikir. Kalau tidak pernah kita berubah cara berpikir kita, merdeka tidak akan tercapai dalam kita berpikir secara merdeka. Itu aja kata terakhir. Kata terakhir. Oke, baik. Semasa first yang mendengar mungkin bisa dipahami kata-kata singkat dari Bahen dan menjadi motivasinya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, berarti kemerdekaan berpikir itu bisa kita dapatkan dari diskusi atau berdebat dengan orang-orang sekitar ya Pak. Dan dari situ kita dapat menyatukan pemikiran kita dan dalam menyampaikan pendapat juga harus siap menerima kritik-kritik misalnya dari Oyong dan mengutarakan pendapat itu harus langsung dan tidak dari belakang. Iya. Oke, Smart Lovers, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih Pak Hen sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat dan sukses senantiasa. Baik, Smart Lovers, kita akhiri Spotlight Talk kita pada hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan di episode kali ini dapat menjadi inovasi untuk Smart Lovers di rumah. Saya Nadine, sebagai host mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.